Yo santuy people, ini Indonesia sedang kena pasti. Gue pikir kemarin udah beres gitu aja, nggak taunya masih berlanjut. Bahkan katanya terancam 10 tahun penjara. Yes, bener banget. Ini tentang seleb yang kemarin rame, pasangan seleb ya, Lesti Kejora sama Rizky Bilar ya. Nih baca dulu nih, diposting sama akun Instagram Berita Gosip. Ada caption di videonya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi diadukan oleh KPI Jawa Timur ke Polda Metro Jaya. Ini gua, kenapa sih ngurusin urusan orang gitu? Ini halo kalian. Gua nggak update banyak ya, tapi yang gua tahu karena perkara nikah secara resminya disiarin di TV. Terus katanya sebenarnya udah nikah siri ya. Ya terus kenapa? Aing kan emang nggak ngerti juga, tapi ya kenapa diaduin gitu? Kenapa? Siapa yang dirugikan atas ini semua tuh ya? Aduh anjing, kita lihat dulu videonya. Tapi baca dulu captionnya nih. Kongres Pemuda Indonesia atau KPI, ini bukan komisi penyiaran ya, Jawa Timur menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan aduan tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hal ini karena Lesti dan Bilar yang membuat pesta pernikahan mewah dan megah yang disiarkan di stasiun TV. Namun keduanya mengaku telah menikah secara siri sebelum pernikahan yang disaksikan oleh seantero Indonesia itu. Yes. Ia menambahkan kedatangannya itu agar Lesti dan Bilar meminta maaf karena masyarakat yang gaduh karena masalah hijab kabul pernikahan yang dilakukan 2 kali ini. Emang masyarakat lagi gaduh nih, bener nih, soalnya Aing tidak mendengar gitu masalah kegaduhannya seperti apa gitu. Orang kawin kok diurusin. Kita lihat dulu kayak gimana videonya ya. Anjir pusing. Perkenalkan bahwasanya hari ini kita kedatangan Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur dari Surabaya ini langsung ya, yaitu Bapak Edi Prasetyo SHMH, yang hari ini KPI Jawa Timur sedang menangani kasus atas nama klien Mila Mahmuda. Nah, dengan perkara Mila Mahmuda itu siapa gitu. Dan kenapa, aduh anjing, aing sumpah gak habis pikir ini, pengen marah-marah, pengen ngomel, why gitu. Muncul pertanyaan banyak di kepala ini. Perkenalkan bahwasanya hari ini kita kedatangan Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur dari Surabaya ini langsung ya, yaitu Bapak Edi Prasetyo SHMH, yang hari ini KPI Jawa Timur sedang menangani kasus atas nama klien Mila Mahmuda, nah, dengan perkara Leslar. Jadi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur sepekan yang lalu sudah ke Polda Jawa Timur ya, untuk membuat laporan pengaduan terhadap kasus Leslar sesuai dengan hasil koordinasi konsultasi dengan penyidik, karena delikti ataupun tempus deliktinya di Jakarta, maka Polda Jawa Timur menyarankan KPI Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, dan hari ini lengkapnya kalian nonton aja ya di channel YouTube Hits Entertainment, Hits Infotainment maksudnya, Hits Infotainment di YouTube lah buat lengkapnya. Nih, ini gue punya beberapa pertanyaan nih, kayak ini sebenarnya cewek ini siapa? Ikut ngomong enggak apa-apa enggak, ini mbaknya siapa? Terus kita lihat komennya ini. Banyak yang mempertanyakan, iya kurang kerjaan banget. Iya. Kenapa sih orang nikah tuh diaduin tuh kenapa? Nih kayak gini komennya, orang nikah agama salah pak, tuh banyak yang nggak nikah tinggal serumah, kenapa nggak dilaporin sih pak? Itu yang aing bingung ini. Oke, aing goblok nggak ngerti apa-apa soal hukum kayak gini, cuman yang aing bingung nih, kalau dibilang ini akan menjadi contoh buruk untuk masyarakat, ya contoh yang seperti apa, jelasin gitu. Terus takut ditiru masyarakat, siapa juga yang mau niru gitu, nikah sampai dua kali nikah siri dulu terus nikah secara negara gitu. Siapa kan butuh modal gitu. Siapa yang mau niru nikah disiarin di TV gitu. Warga biasa mah ya mesti artis gede gitu, biasa di TV bapak. Halo anjing. Ini pendapat aing ya. Nih kita langsung lihat ke postingan berikutnya nih. Naik juga di akun Instagram Fakta Indo, resmi dilaporkan ke polisi Rizky Bilar dan Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara. 10 tahun dia nggak kriminal anjir, nggak maling, nggak korupsi kok 10 tahun.
kenapa gitu, aing heran nih. Anjing. Baca caption nih. Mila Mahmuda resmi melayangkan aduan terkait dugaan berita bohong yang menyeret nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasangan ini terancam 10 tahun penjara. Berita bohongnya kayak gimana? Kan endingnya tetap udah nikah-nikah juga ya. Oke, katanya sih aing tadi sempat baca berita bohongnya soal dia kenapa nggak ngaku udah nikah siri dulu gitu. Ya masalahnya ngaku nggak ngaku, apa untungnya, apa ruginya buat kalian gitu. Untungnya juga nggak ada, ruginya nggak ada ya. Aing suka heran gitu. Kenapa sih masih banyak masalah yang harus diselesaikan? Kenapa harus seperti ini dipermasalahkan gitu? Lanjut lagi tadi ya. Pasangan ini dilaporkan ke polisi atas tudingan melakukan pembohongan publik terkait pernikahan siri. Pelaporan itu dilakukan Mila Mahmuda jam hari lantaran ia menyayangkan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar di awal tahun 2021. Mila yang merupakan mantan kader PAN ini kecewa lantaran Lesti dan Rizky menyembunyikan status nikah siri mereka. Ya kenapa kalau disembunyiin? Itu makan hak dia mau ngasih tahu apa enggak gitu. kayak ini loh, kayak orang yang ngambek. Kamu kok nggak bilang sih udah punya pacar? Ya kenapa gua harus laporan ke lu? Halo anjing. Nih, ada komen bentar, ada berita yang lebih menarik nggak sih selain ngurusin pernikahan orang gitu? Iya, aing jadi kena imbas, nyari konten ketutup semua di timeline istrinya Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Ya udah, karena aing resah juga nih ya, gara-gara pernikahan mereka dikasusin terus gitu, terus konten-konten yang aing biasa makan nggak kelihatan, ya aing kontenin aja sekalian ini anjir. Nih komennya nih, terlalu mengurusi rumah tangga orang lain, mending berjuang buat rakyat. Melaporkan mereka-mereka yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat dengan melakukan pembohongan publik. Contohnya korupsi. Ya enggak. Ini masih belum beres, urusan rakyat masih belum beres. Yang masih kelaparan banyak. Kenapa mengurusi urusan orang nikah? Ya, dia mau nikah enggak nikah juga. Rakyat yang kelaparan mah tetap lapar, Bapak. Ini mau dipenjara mau enggak juga, yang kelaparan mah tetap lapar, Bapak, Ibu. Sampai-sampai ada juga yang komen nih, yang ngelaporin iri kali ya lihat orang bahagia. Karena gue nggak tahu, emang gue goblok aja kali ya, nggak masuk logika gue ketika ada alasan nanti ditiru sama masyarakat. Siapa yang mau niru nikah dua kali? Boros, sekali aja udah cukup. Udah mah dengan orang yang sama, siapa sih yang mau niru nikah di sharing di TV? Kalau bukan artis, kalau siapa sih yang mau niru nikah di sharing TV? Warga biasa, TV-nya juga belum tentu mau gitu. Ada yang komen begini, inget guys, ini ada sangkut pautnya sama pencatatan sipil DLL. Takutnya dicontoh sama orang banyak yang kasusnya hamil di luar nikah ataupun nikah siri. Gak bilang jujur waktu pencatatan untuk kebohongan publik atau apa. Itu mah urusan aparat, nanti memutuskan gimana. Emang bener kayak gitu? Takut dicontoh sama orang banyak yang kasusnya hamil di luar nikah ataupun nikah siri. Hamil di luar nikah lain urusan. Ya kan, aduh. Gini, gua bukan fans mereka, gua nggak tahu, gua nggak ngikutin mereka, gua cuma tahu mereka lagi rame, udah pasangan dah selesai, bahkan sampai katanya dapat sampai rekor apa gitu yang followers terbanyak gitu, fans terbanyak. Bahkan awal-awal berita yang soal kebohongan nih publik nikah siri, nikah beneran itu, gua nggak peduli, cuman kok kayak kalau sampai terancam 10 tahun penjara gitu ya. Dia bukan kriminal. Nih, ada komen, heran gue sama orang-orang nikah siri aja pada dihujat. Itu yang nyolekin duit rakyat malah hajatan. Nih, gini, kan di hidup tuh ada yang namanya skala prioritas. Mana yang terlebih dahulu harus diprioritaskan ya. Ada susunan atau skala prioritas. Ya kalaupun ini salah gitu, ini bukan prioritas buat diberesin. Anjing, kesel aing. Masih banyak prioritas-prioritas yang perlu diberesin nih. Kenapa harus ngurusin orang nikah? Gimana kalau santai people, gimana? Aing sih miris, sumpah miris, kayak nggak ada lagi gitu hal yang lebih penting buat diurusin gitu. Segala ngurusin orang kawin.
Apa kesel gitu karena nggak diundang gitu atau gimana sih? Atau mau pansos atau gimana sih? Coba aing pengen tahu nih, mungkin santuy people banyak yang lebih mengerti gitu ya. Coba beri Mamang pencerahan ya, beri Mamang paham ya. Tulis di kolom komen kayak gimana sih sebenarnya kasus yang terjadi, sama kesalahannya tuh di poin mana, sama apa alasannya sampai ini dijadikan aduan ke polisi sehingga bisa terancam 10 tahun penjara kayak gini, apa gitu. Aing pengen tahu ya santuy people. Oke, tolong kasih paham Mamang nih, rambut udah kayak anjir apaan nggak tahu. Kita lanjut di kolom komen seperti biasa. Mang dan mau cabut dan ciao.